Hai Peanuts Gang. Seorang dokter di Cina sempat viral di sosial media. Bukan karena ia telah menyelamatkan nyawa orang lain atau menyembuhkan sesuatu. Namun ia viral karena kelelahan bekerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Daripada penasaran, yuk guys langsung aja kita bahas. Dikutip dari media Cina, kejadian itu dialami oleh seorang dokter asal Cina yang gak disebutkan identitasnya. Dalam sebuah rekaman CCTV, terlihat dokter yang umurnya sudah tidak muda lagi itu beberapa kali menguap di salah satu lift. Tiba-tiba, ia terjatuh dan tidak sadarkan diri selama 30 detik. Saat berusaha berjalan, ia malah terjatuh dengan keras di jalanan depan gedung dan tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Ia pun dirawat di rumah sakit karena luka di kepala dan gigi bagian atasnya, guys. Setelah dirawat di rumah sakit, ia tetap mengerjakan pekerjaannya. Video itu pun mengundang reaksi terharu para netizen atas dedikasi seorang dokter. Berkaca dari kasus tadi, tidak bisa dipungkiri lagi ya guys. Memang banyak dokter yang memiliki kerja cukup panjang, bahkan jam kerja yang gak masuk akal. Kamu mungkin pernah lihat pemberitaan bagaimana dokter meninggal dunia setelah menangani puluhan pasien, atau kasus dokter yang serangan jantung saat menangani pasiennya sendiri. Budaya kerja panjang ini memang dianut oleh beberapa negara, termasuk negara Cina. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ngetren sistem kerja dengan jam kerja aneh yang dipopulerkan oleh Jack Ma, si pendiri Alibaba. Sistem kerja itu disebut sebagai 996 atau bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari dalam sepekan. Waduh, berapa jam tuh dalam setahun? Beberapa perusahaan teknologi di sana juga menggunakan sistem kerja tersebut. Kalau menurut Jack Ma, bekerja keras itu sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan. Makanya guys, sistem kerja 996 dinilai sangat bagus dan diterapkan di Alibaba. Kalau sistem ini diterapin di Indonesia juga, kalian setuju nggak nih gengs? Tapi ternyata sistem kerja ini dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung Cina. Pemerintahnya menghimbau untuk setiap perusahaan tidak menerapkan sistem kerja tersebut. Sebenarnya, jam kerja di China itu udah diatur oleh perundang-undangan, di mana jam kerja standar adalah 8 jam per hari dan maksimal 55 jam kerja per minggu. Kalau gitu berbanding terbalik dong dengan sistem kerja 996. Iya guys, benar banget. Tapi sistem tersebut udah berlangsung lama di beberapa perusahaan, khususnya perusahaan teknologi Cina. Bahkan ya, sistem kerja 996 malah jadi kebanggaan beberapa perusahaan dan karyawan di Cina. Tapi masih ada juga kok yang kurang setuju dengan sistem kerja berlebih seperti itu. Meski ada juga yang menganggap hal itu bisa jadi alasan kenapa Cina sangat unggul dalam aspek perekonomiannya. Kalau menurut kalian gimana nih gengs? Selain Cina, jam kerja di Jepang juga bikin karyawan yang ngelus dada guys. Di sana ada fenomena yang disebut sebagai karoshi atau kematian karena kelelahan dalam bekerja. Mungkin kamu pernah lihat video viral ini ya. Beberapa ada yang beranggapan kalau wanita itu stres berlebih dalam pekerjaannya. Emang sih nggak ada klarifikasi tentang keaslian video tersebut, tapi kasus seperti itu memang benar adanya. Jika kamu pergi ke Jepang, nggak akan aneh lagi ketika melihat orang dengan seragam kantornya tertidur di jalanan. Kamu mungkin ngerasa heran ya, dan bertanya-tanya seberapa parah sih tekanan pekerjaan di Jepang hingga menimbulkan kematian. Faktanya, tingkat jam kerja para pekerja di Jepang memang sangat tinggi. Dari jutaan kasus yang terjadi, salah satu kasus karoshi pernah menimpa wanita muda bernama Matsuri Takashi. Ia meninggal bunuh diri di usia 24 tahun. Masih muda banget kan, gengs? Karyawan yang bekerja di perusahaan periklanan terbesar di Jepang itu sering bekerja selama 20 jam per harinya. Dalam sebulan, ia bekerja lembur sebanyak 105 jam. Ia pun akhirnya memutuskan bunuh diri bertepatan dengan hari Natal tahun 2015 dengan cara melompat dari asrama kantor. Sedih ya guys mendengar fakta seperti ini, semoga nggak ada lagi kasus-kasus serupa. Nah guys, itu dia informasi mengenai negara dengan jam kerja terpanjang yang bikin stres. Gimana? Masih ada yang mau kerja di negara-negara tadi? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini. See you in the next video.